Qin Yichen bertempur dengan sengit melawan pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar. Ini diketahui oleh para jenderal Wen Tianguan, dan bahkan Bai Guanxing dikatakan demikian. Untuk meminta sesama jubah Tianguan, dia memberinya semua artefak kekaisaran Bihai. Dengan tingkat kerja yang tinggi dan kerja keras, tetapi kembali dengan penuh kemenangan, dapat dibayangkan bagaimana hal itu akan meningkatkan moral. Dan metode Bai Guanxing tampaknya hanya memberi lapisan gula pada kue, dan lapisan gula pada kue tampaknya jauh lebih rendah daripada memberi arang di salju. Namun, ini jelas bukan lapisan gula pada kue, karena Bai Guanxing dapat menggunakan kebijaksanaan untuk membiarkan dewa dan tentara ini memainkan potensi mereka dan membuat semangat juang lebih kuat. Namun, Bai Guanxing tidak bisa mengendalikan moral. Tentu saja, dia tahu bahwa itu mirip dengan ekstasi, dan dengan satu perintah, dia bisa membuat pasukan tidak takut mati. Tetapi karena itu adalah Taoisme, pasti ada cara untuk memecahkannya. Hanya moralitas sejati seperti pelangi yang tidak bisa diubah oleh Dao Fa. Sama seperti sersan surgawi yang dapat menggambarkan sarung tangan kaisar gajah sebagai teknik mata buta. Yang pertama bahkan dapat melakukan Taoisme secara terbalik, sehingga di mata sersan surgawi, sarung tangan itu palsu. Namun, ketika Wei Lingtian mengakuinya, atau ketika dia mengenakan sarung tangan dan menghancurkan kapal utama angkatan laut dengan pukulan, semuanya akan hancur. Karena sarung tangan itu nyata, dan semangat seperti pelangi ini juga nyata. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Potong bendera angkatan laut yang tampan. Tentara Zun Wen Tianguan menaiki kapal perang angkatan laut Tianting, dan pada saat ini, tentara Wen Tianguan jarang menenggelamkan kapal perang, tetapi memilih untuk menendang angkatan laut ke bawah Tianhe sebagai gantinya. Lagi pula, sebuah kapal perang itu tidak murah, jika ditangkap dan dibangun kembali. Bukankah itu yang meminta Tianguan? Terlebih lagi, penangkapan kapal perang yang dibangun dengan besi jalan Daojin adalah eksploitasi pertempuran yang dapat membuat mereka makmur dan makmur bagi para dewa dan tentara ini. Semakin banyak pasukan Wen Tianguan menaiki kapal utama angkatan laut Tianting, dengan bendera Tianhe yang bergolak di permukaan, dihiasi oleh tsunami yang mengerikan, dengan kata pelaut sebagai kata positif, dan kata sen sebagai bagian belakang bendera, Sailor Swai. Di tengah semburan teriakan dan pembunuhan, terus bergetar. Lindungi bendera tampan itu. Bendera yang bagus tidak bisa jatuh. Angkatan Laut Surga sangat berani. Kata Angkatan Laut Panji Perang ini ditulis secara pribadi oleh Yang Mulia. Kata Sen di belakang adalah kemuliaan jenderal. Di kapal utama Angkatan Laut Surgawi, ketika Kewenwan memimpin kerumunan untuk naik ke kapal, pasukan Angkatan Laut Surgawi terus menyusut, tetapi masih bersandar erat pada bendera pertempuran yang berkibar. Tangan prajurit ilahi itu bergetar erat, tetapi bagaimanapun juga gagal melepaskan. Saudaraku, potong bendera Angkatan Laut yang tampan. Untuk mengorbankan semangat heroik dari klan Kaisar Ke kita yang tewas dalam pertempuran. Raungan ini menyebabkan Shen Zengran melihat ke belakang dengan tiba-tiba, hanya untuk melihat bahwa Qin Yichen telah berubah menjadi guntur, dan kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengejar. Feng Tianxing, bisakah kamu berani melawanku? Shen Zengran tidak berdaya, matanya merah, dan dia ingin meraung dengan kesedihan dan kemarahan untuk menghentikan sosok yang telah menyebabkan guntur selama 9 hari. Shen Zengran gemetar di sekujur tubuhnya, dan sudut mulutnya tersenyum, sedih, berpikir saat itu, sebenarnya, dia adalah orang pertama yang melihat pisau pencuri ini. Pada saat itu, dia adalah Jenderal Angkatan Laut, dan menemani Tian Fei kepada para penyintas Bihai, penguasa Kaisar ke-18, dan pada saat itu, Feng Tianxing harus mendengarkan perintah Kewenxing. Itu keluar pada awal tahun itu, rendah hati seperti semut. Saat kita melihat masa kini, keberanian itu seperti dewa perang. Shen Zengran tetaplah Shen Zengran, dia masih seorang jenderal tingkat tinggi dari Angkatan Laut Surgawi, dan Feng Tianxing juga seorang jenderal Wen Tianguan. Feng Tianxing, kamu dan aku akan saling berhadapan. Bisakah kamu berani bertarung sampai mati denganku? Tanda seru. Tanda seru. Shen Zengran meraung ke langit. Dia mendorong kekuatan ilahi secara ekstrim. Bahkan jika dia tahu bahwa dia belum tentu menjadi lawan dari pisau pencuri ini sekarang. Ketika Wei Lingtian dipotong menjadi tongkat olehnya, dia sudah tahu. Tetapi Shen Zengran tidak punya pilihan. Dengan kata lain, dia masih memilih cara ini. Dia harus bertahan. Setidaknya, saat dia masih hidup, bendera pertempuran Angkatan Laut tidak bisa diturunkan. Qin Yichen melirik ke belakang dengan tatapan dingin. Matanya penuh jijik. Kamu bahkan tidak bisa mengikutiku. Kamu juga layak untuk bertarung sampai mati denganku. Qin Yichen benar. Tapi dia tidak bisa menahannya. Pertama, dia memiliki simpati yang tidak bisa dijelaskan untuk Shen Zengran. Kedua, Ke Tiangxuan menjelaskan bahwa Shen Zengran adalah jenderal yang baik. Dan memang begitu. Tianting Navy jelas merupakan divisi yang berani di bawah kepemimpinan Bai Guanxing. Jika bisa menyerah, klan Kaisar Ke pasti akan lebih kuat. Tetapi pada saat formasi pertempuran, Qin Yichen tidak bisa menggerakkan belas kasihnya sama sekali. Hanya penghinaan seperti itu,
berubah menjadi guntur, terbang melewati Shenzhenran, dan langsung pergi ke kapal utama Angkatan Laut Tianting. Kapal utama. Apa arti bendera tampan itu? Semua orang tahu. Ketika Shuai Qi jatuh, dia mengumumkan kekalahan Angkatan Laut Surgawi. Bahkan, Divisi Kelautan Pengadilan Surgawi memiliki puluhan juta pasukan tenun. Jika bukan karena itu, jika tidak demikian, digantikan oleh formasi pasukan biasa dan bendera pertempuran jatuh, maka formasi pasukan ini akan dihapus dari Sayate. Shenzhenran melihat di matanya kesedihan dan kemarahannya. Dia mencabut pedangnya dari pinggangnya, berubah menjadi hujan pedang, dan dengan marah membunuh Qin Yichen. Tetapi di depan langit yang penuh dengan guntur tempat Putra Leize berubah, hujan pedang seperti gerimis, tidak mungkin untuk menyusul. Shenzhenran tahu itu, tetapi dia tidak punya pilihan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. 9 hari guntur. Saya tidak tahu apakah guntur lebih intens, atau teriakan perang lebih sengit. Qin Yichen hanya tahu bahwa bendera pertempuran Angkatan Laut Surgawi di depannya semakin dekat. Tetapi sebelum yang lain tiba, matanya menyapu masa lalu, hanya untuk melihat bahwa sisa-sisa Angkatan Laut Surgawi diblokir dengan punggung menghadap ke bendera tampan. Ledakan. Qin Yichen berubah menjadi badai petir yang merobek lapisan tsunami. Pedang sihirnya di tangan, meraung seperti guntur. Orang yang turun tidak akan membunuh. Jenderal telah memerintahkan agar sosok yang dihormati yang telah dikepung oleh resimen Angkatan Laut Surgawi, meminta orang kuat dari surga, dan mengguncang tanah dengan tentara ilahi, penuh kekuatan. Orang yang turun tidak akan membunuh. Orang yang turun tidak akan membunuh. Penurunan. 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 Namun, terlepas dari raungan gemuruh klan Kaisar Ke, bahkan kun raksasa telah mulai mengitari kapal utama Angkatan Laut, menarik Angkatan Laut yang kuat ke Tianhe dari waktu ke waktu. Tapi yang kuat yang tinggal di belakang kapal utama Angkatan Laut awalnya adalah pro tentara Shenzhenran. Saya melihat bahwa mereka dikelilingi oleh bendera pertempuran, tetapi punggung mereka menempel di tiang bendera. Jelas. Karena dengan cara ini, bendera tampan Angkatan Laut tidak mungkin dicabut. Itu bukan tidak mungkin, tetapi mereka perlu menginjak tubuh mereka. Bendera yang bagus tidak akan jatuh. Angkatan Laut tidak akan dihancurkan. Melihat wajah tegas dari Master Angkatan Laut Surgawi, Qin Yichen terdiam sesaat. Ini memang pahlawan elit. Bahkan sekarang, ada sentuhan kekaguman di hatinya. Meskipun tentara Wen Tianguan dan Master Angkatan Laut Tianting berteriak untuk membunuh mereka, ingin menggagalkan tulang dan abu satu sama lain. Tetapi setelah pertempuran ini, Wen Tianguan juga sedikit mengagumi Master Angkatan Laut Tianting. Namun, tidak peduli betapa dia mengaguminya, Qin Yichen tidak lupa di jenderal mana dia berada. Kaisar itu kejam, dan Feng hanya bisa mendoakanmu seni bela diri yang makmur di akhirat. Qin Yichen minum sedikit, menekan telapak tangannya di gagang pisau. Komandan Marinir Shuai Qi tidak bisa dicabut, tapi bisa dipotong. Tapi seorang ahli Angkatan Laut tahu lebih baik bahwa para jenderal pun tidak bisa menghentikan mereka. Saya tidak tahu apakah kepala mereka mendarat lebih dulu, atau bendera pertempuran mendarat lebih dulu. Hei! Pedang ajaib itu terhunus, dan bendera tampan pelaut yang berkibar tertiup angin pun jatuh,